Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di vlog Ruang Belajar Akil bersama saya Mirna. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sepertinya sudah sangat dikenal oleh banyak orang, yaitu tentang drama Korea. Nah, drama Korea ini selain karena memang jenisnya yang beragam dan juga ceritanya yang menarik, ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari menonton drama Korea loh. Penasaran hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari menonton drama Korea? Yuk kita simak pendapat mereka. Kayaknya mulainya itu seingatku ya, kelas 1 SMP. 6 SD pas 1 SMP. Dulu sih kalau drama Korea yang pertama kali ditonton kayaknya waktu SMP deh. Kayaknya seingatku waktu SMP ada judulnya dulu Lovers in Paris itu masih terkenang banget itu. Sekarang 3 tahun belakangan ini baru mulai. Dari segi cerita, dari segi ceritanya tuh kayak jelas mana awal, mana akhirnya, udah keplot gitu loh. Kalau 16 episode ya udah 16 episode. Nggak yang berlebih yang sampai ratusan ribuan gitu. Jadi nggak yang ngebosenin. Karena aku sendiri belajar bahasa Jepang, terus setelah tanya temanku gitu ya, adik kelas sih lebih tepatnya, bahasa Korea tuh kayak gimana sih gitu ya. Terus ternyata setelah tanya dikit-dikit dan kayak kosakata ini kalau di bahasa Jepang tuh kayak gini, kalau di Korea gimana. Setelah tanya-tanya kayak itu ternyata kok banyak yang mirip gitu ya. Akhirnya tertarik untuk belajar bahasanya, dan salah satu cara buat belajar bahasa itu kan juga dengan mengikuti budaya mereka ya. Budayanya bisa lewat yang modern maupun tradisional. Salah satu yang paling gampang ya lewat drama itu. Itu menarik gitu ceritanya, sampai istri pun ikut nonton gitu. Yang nggak suka, yang nggak jarang-jarang nonton, ternyata ibunya Jidan juga ikut nonton. Ternyata sampai berapa kali ada beberapa episode yang dia suka gitu, sampai diulang-ulang gitu. Sekitar bulan September Oktober itu ada sih satu judulnya Oh My Baby. Yang paling berkesan banyak ya, karena kalau drama Korea itu kan variasinya banyak banget. Kemarin yang saduran dari film Seventeen Again itu Action Again itu bagus juga. Lagi buat untuk para bapak gitu atau keluarga yang ya lumayan lah ceritanya menarik. Itu kan yang meranin Jang Nara. Itu selain kisah utamanya Jang Nara itu, di sana itu memang melihat sih, terutama rekan-rekannya dia yang di sekitarnya dia tuh, bahwa terutama ada yang berani memutuskan untuk resign, kemudian untuk menikah, punya anak, tapi ternyata dia menjadi seorang ibu full time pun dia masih ada kepikiran gitu loh, kepengen punya karir, pengen ya istilahnya pengen mandiri gitu. Tapi di sisi lain rekan kerjanya yang utama si Jang Nara ini juga dia karirnya udah bagus, terus udah nikah, tapi memang memutuskan untuk nggak punya anak gitu. Jadi sebenarnya pelajaran untuk ngurangin judge atau menilai orang dengan keputusannya dia itu sih yang buatku menarik banget nih. Ada drama bertema kesehatan mental mungkin yang juga orang-orang banyak yang nonton ya akhir-akhir ini, yang It's Okay Not to Be Okay itu ya. Itu bagus juga sih, tapi kalau yang itu kan tentang autisme ya. Jadi autisme itu bukan penyakit, autisme itu nggak perlu dihindari, nggak perlu dijauhi, tapi kita butuh pendekatan khusus dengan orang-orang yang memiliki mungkin diagnosa autisme. Terus kalau yang kemarin yang Action Again, bagaimana seorang bapak ketika diambang perceraian, terus dia tiba-tiba menjadi muda kembali gitu kan ya, menjadi seperti zaman ketika dia awal umur 18 tahun. Di situ dia melihat bagaimana anak-anaknya, terus bagaimana calon mantan istrinya gitu. Ada dia, terus bagaimana hubungan dia sebelum awal muda dulu dengan orang tua bapaknya, terutama bapaknya ya. Itu dia akhirnya dia memperbaiki kembali hubungan dia dengan anaknya yang selama ini mungkin nggak harmonis lah. Artinya bapaknya ada tapi nggak pernah terlihat ada gitu. Jadi anak-anaknya tuh sepertinya nggak menganggap bapaknya. Tapi ketika dia sudah balik ketika diberi kesempatan menjadi muda kembali, dia perbaiki semua kesalahan-kesalahan dia. Jadi cukup mikir juga bahwa yang ya itu gitu, setiap orang kan punya pilihannya masing-masing ya gitu.
kita juga nggak tahu, istilahnya kita nggak tahu apa yang mereka rasakan gitu, gimana stresnya entah menjadi wanita karir, entah menjadi seorang ibu rumah tangga, kan kita nggak tahu juga stres dan senangnya masing-masing orang. Jadi kayak yang ya udahlah gitu, ya udah lihat aja, cukup kalau misalnya ada yang minta pendapat ya kita kasih pendapat setahu kita, ya jangan sampai ya itu sih kurangin ya judge atau nilai orang, kan kita belum tahu ya apa yang mereka alami gitu. Kayak tadi yang tentang kesehatan mental tuh ya, yang terutama yang di It's Okay Not to Be Okay, lebih ke arah gimana sih kita tuh lebih peduli sama orang di sekitar gitu ya, orangnya, karena kita masing-masing tuh sebenarnya ya kalau secara langsung tidak langsung pasti bukan gangguan mental, tapi pasti kita tuh menyimpan sesuatu di dalam diri. Menyimpan tuh dalam artian orang kan nggak orang se-ekstrovert apapun juga pasti ada rahasia yang dia simpan, ada hal yang mungkin dia nggak bisa ungkapkan ke orang lain. Tapi kalau misalnya itu sampai mengganggu pikirannya dan dia jadi tersiksa karena itu, tapi dia nggak bisa ngomong tentang itu ya, kita gimana sih caranya bisa membangun komunikasi gitu ya, yang kira-kira nggak sampai menyinggung perasaannya dia, terus juga belajar untuk lebih memahami kapan sih kita sebaiknya mendekati seseorang atau kapan sebaiknya kita memberi dia waktu, personal space gitu ya. Jadi pembelajarannya jadi ya gitu-gitulah artinya jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ketika sudah di akhir sebuah hubungan baru terasa bahwa mereka itu berhasil. Jadi mulai dari sekarang ya kita cobalah dengan anak-anak, kita jadi teman kita gitu, ngobrolnya kayak apa. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita pelajari dari menonton drama Korea. Kira-kira apa ada hal lain yang bisa kita pelajari? Nah, yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!